Pembukaan atau mukaddimah disahkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Muhammad Hatta mengutarakan aspirasi dari rakyat Indonesia bagian timur yang mengancam memisahkan diri dari Indonesia. 3 poin ketuhanan tidak diubah esensinya. Akhirnya setelah berdiskusi dengan para tokoh agama, diantaranya Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Wahid Hasyim, dan Teuku Hasan, ditetapkanlah bunyi poin pertama Piagam Jakarta yang selanjutnya disebut Pancasila itu dengan bunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang sebelumnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalimat itu bagian dari kesepakatan yang disusun oleh Panitia 9, bentukan Badan Penyidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Kesepakatan tersebut ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945 dan dikenal sebagai Piagam Jakarta. 7 kata itu sangat sensitif dan berpotensi mendiskriminasi orang-orang Indonesia yang beragama non-Muslim. Perjuangan mengubah bunyi Piagam Jakarta tersebut dilalui dengan persengketaan yang pelik, terutama ketika harus meyakinkan Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah yang saat itu cukup keras mendukung bunyi Piagam Jakarta itu. Bunyi Piagam Jakarta dapat diubah setelah Muhammad Hatta mengadakan pertemuan atau rapat terbatas dengan Kiai Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Rasman Singodimedjo, dan Tengku Hasan dari Sumatera. Meski sangat alot, setelah rapat selama 15 menit, 7 kata dalam Piagam Jakarta itu pun dihapus. Alasan dominan untuk menghapus bunyi Piagam Jakarta itu ialah bahwa Republik Indonesia harus berdiri dengan menyertakan kawasan Indonesia Timur. Apalagi saat itu bangsa Indonesia masih berjibaku melepaskan diri dari penjajah, sehingga perjuangan harus menyertakan seluruh elemen bangsa dari berbagai suku dan agama di Indonesia. Tokoh ulama yang berperan menegaskan konsep ketuhanan yang akomodatif itu yaitu Kiai Wahid Hasyim, ulama muda NU, putra Kiai Hasyim Asy'ari yang juga ayah Gus Dur. Menurut Kiai Wahid Hasyim, saat itu ketuhanan yang Maha Esa merupakan konsep tauhid dalam Islam, sehingga tidak ada alasan bagi umat Islam untuk menolak konsep tersebut dalam dasar negara Pancasila. Artinya, dengan konsep itu umat Islam mempunyai hak menjalankan keyakinan agamanya tanpa mendiskriminasi keyakinan agama lain. Di titik ini, menjalankan Pancasila sama artinya mempraktikkan syariat Islam dalam konsep hidup berbangsa dan bernegara, sehingga tidak ada sikap intoleransi kehidupan berbangsa atas nama suku, agama, dan lain sebagainya. Pancasila yang akomodatif dalam konteks sila ketuhanan tersebut mewujudkan tatanan negara yang unik dalam aspek hubungan agama dan negara. Dalam arti, negara Indonesia bukanlah negara sekuler dan bukan pula negara Islam, melainkan negara yang berupaya mengembangkan kehidupan beragama dan keagamaan. Gus Dur dalam kolom Aula yang berjudul Kemerdekaan Suatu Refleksi menyampaikan bahwa esensi kemerdekaan bukan hanya lepas dari penjajahan, tapi juga terbangun persamaan hak di antara seluruh bangsa Indonesia yang majemuk. Sebab itu, dasar negara Pancasila lebih tepat untuk Indonesia, apalagi sudah melalui kajian mendalam baik lahir maupun batin dari para ulama pesantren. Awalnya, proses merumuskan Pancasila ini bukan tanpa silang pendapat. Bahkan perdebatan yang sengkarut terjadi ketika kelompok Islam tertentu ingin memperjelas identitas keislamannya di dalam Pancasila. Padahal, sila ketuhanan yang Maha Esa dirumuskan secara mendalam dan penuh makna oleh Kiai Hasyim Asy'ari merupakan prinsip tauhid dalam Islam. Tetapi kelompok-kelompok Islam dimaksud menilai bahwa kalimat ketuhanan yang Maha Esa tidak jelas hingga perlu diperjelas sesuai prinsip Islam. Akhirnya Soekarno bersama tim 9 yang bertugas merumuskan Pancasila pada 1 Juni 1945 mempersilakan kelompok-kelompok Islam tersebut untuk merumuskan mengenai sila ketuhanan. Setelah beberapa hari, pada tanggal 22 Juni 1945 dihasilkan rumusan sila ketuhanan yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rumusan tersebut kemudian diberikan kepada tim 9. Tentu saja bunyi tersebut tidak bisa diterima oleh orang-orang Indonesia yang berasal dari keyakinan yang berbeda.
Poin agama menjadi simpul atau garis besar yang diambil Soekarno yang akhirnya menyerahkan keputusan tersebut kepada Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari untuk menilai dan mencermati apakah Pancasila 1 Juni 1945 secara umum sudah sesuai dengan syariat dan nilai-nilai ajaran Islam ataupun belum. Prinsipnya, Kiai Hasyim Asy'ari memahami bahwa kemerdekaan adalah kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia, sedangkan perpecahan merupakan kerusakan atau mafsadah, sehingga dasar negara harus berprinsip menyatukan semuanya. Melalui proses transendental, Kiai Hasyim Asy'ari menyatakan bahwa Pancasila sudah sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab.